coba tunjuk tangan. Berdiri warga Solo asli berdiri. Saya pengen lihat berapa besar pengaruh acara ini untuk kegiatan kita mengadili Jokowi dan masukkan Gibran. Berdiri. Coba berdiri dong Pak, Bu, please. Lagi. Masa cuma 10 ekor? Masa cuma 10 ekor? Sumpah, saya sampai ngakak lihat video orasi ibu-ibu itu. Bayangkan, di acara yang katanya serius, yang isinya mau mengadili Jokowi, tiba-tiba terdengar kalimat, warga Solo asli, coba berdiri. Masa cuma 10 ekor? Astaga. Saya pikir tadi salah dengar, ternyata benar 10 ekor. Lucu, tapi juga miris. Karena di satu sisi, ibu itu sepertinya ingin tampak berwibawa. Tapi di sisi lain, kata-katanya justru terdengar seperti stand up komedi gratis. Kalau tujuannya buat lucu, sukses besar. Tapi kalau tujuannya buat menunjukkan keseriusan perjuangan politik, ya gagal total. Saya heran, sejak kapan manusia dihitung pakai ekor? Biasanya kalau di kandang ayam atau di peternakan kambing, baru cocok. Tapi ini orasi politik, bukan laporan ternak tahunan. Kalau niatnya mau cari simpati publik, seharusnya pakai kata yang beradab, bukan merendahkan pendengarnya sendiri. Dan bagian paling kocak adalah ekspresinya. Penuh semangat, tangan menunjuk-nunjuk, tapi isi ucapannya malah bikin penonton canggung. Banyak yang nggak tahu harus tepuk tangan atau pura-pura nggak dengar. Saya rasa sebagian orang di situ mungkin menyesal berdiri karena langsung disamakan dengan ekor. Padahal warga Solo itu terkenal santun, halus, dan nggak gampang terpancing emosi. Tapi dalam orasi itu mereka justru diperlakukan seolah cuma angka, bahkan lebih rendah dari itu. Ironis banget, mau bicara soal mengadili Jokowi, tapi gaya bicaranya saja sudah tidak menghormati sesama. Saya jadi berpikir, kalau cara berpikir dan berbicaranya seperti itu, kira-kira apa yang mau diperjuangkan? Demokrasi? Keadilan? Atau cuma sensasi di media sosial? Karena jujur, yang tertinggal dari orasi itu bukan semangat perjuangan, tapi bahan tawa dan rasa malu kolektif. Jadi, terima kasih Bu. Berkat orasi Ibu, banyak yang sadar bahwa politik juga bisa jadi tontonan komedi. Tapi pesan moralnya tetap jelas. Jangan pernah mengukur manusia dengan istilah hewan, apalagi kalau sedang bicara soal bangsa dan negara. Sebab yang benar-benar berjuang tidak perlu merendahkan manusia lain. Cukup tunjukkan niat baik, data, dan logika sehat. Sisanya biarlah kami yang menilai. Gibran itu jelas tidak mencerminkan sifat anak muda. Gimana? Sudah setahun. Ya kita lihat, kita evaluasi. Gibran tuh hanya mendapat skor dari Selios loh ini ya. 3 dari 10. Oh udah, Ya, 3 dari 10. Oke, karena itu wartawan sudah datang. Jadi udah jelas ya, kita pindah lokasi. Dan setelah lagi kita live. Jadi Gibran harus segera dimakzulkan. Nah, yuk. Update Bali Ya, Academy. banyak tuh teman-teman media. Sentana Channel, Sentana TV. Ya. Kasihan. Mainstream ada? Ya, Oh mainstream ya. mainstreamnya banyak. Oh. Oke, Bang. Sampai jumpa pada saat pemakzulan Gibran. Sebenarnya, saya agak heran mendengar pernyataan Roy Panci soal Gibran. Katanya, Gibran tidak mencerminkan sifat anak muda dan hanya dapat skor 3 dari 10. Tapi saya bertanya, 3 dari 10 itu berdasarkan apa? Apa kriterianya jelas? Atau cuma opini sepihak yang dikemas dramatis supaya terdengar menarik di media? Selama setahun ini, saya sendiri melihat Gibran bekerja.
program-program yang menyentuh warga, pembangunan yang berkelanjutan, dan upaya untuk memperbaiki tata kelola kota bukan hal yang bisa diukur cuma dari satu survei atau penilaian pribadi orang lain. Itu fakta yang saya lihat sendiri. Kalau kemudian ada yang bilang Gibran harus segera dimaksulkan, saya rasa itu terlalu prematur. Pemimpin dinilai dari kinerjanya secara keseluruhan, bukan dari opini provokatif yang sengaja dibesar-besarkan di depan kamera. Menyebut nama-nama media dan membuat suasana dramatis memang bisa bikin orang panik, tapi itu bukan bukti. Bagi saya, yang penting adalah melihat apa yang nyata, kerja nyata, dampak nyata, dan bukti yang jelas. Opini sepihak, skor tanpa konteks, dan provokasi politik tidak akan pernah cukup untuk menilai seorang pemimpin. Saya lebih percaya pada fakta dan kerja yang terlihat daripada retorika yang hanya mengejar sensasi.